Oke. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua kan? Nah, hari ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Hansel and Gretel Witch Hunters. Film ini adalah film action horror yang dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Tommy Wirkola. Film ini adalah adaptasi dari sebuah dongeng yang diangkat dari cerita rakyat Jerman yang juga berjudul Hansel and Gretel. Film ini menceritakan dua orang kakak beradik yang bekerja sebagai pembasmi penyihir. Tapi sebelum mulai, kita santai dulu. Tarik napas. Ayo tarik napas, tarik napas. Pada zaman dahulu kala, hidup sepasang suami istri bersama dengan kedua anak mereka yang bernama Hansel dan Gretel di hutan belantara. Pada suatu malam, secara tiba-tiba, sang istri meminta suaminya untuk membawa kedua anaknya pergi menjauh dari rumah mereka. Sang ayah pun membawa kedua anaknya ke dalam hutan. Di situ, kemudian sang ayah meninggalkan kedua anaknya ini sambil berpesan kepada anak-anaknya untuk tetap berada di situ sampai dirinya kembali lagi nanti untuk menemui mereka. Setelah menunggu lama, kedua bocil ini jadi bosan gitu cuy. Akhirnya mereka berdua mencoba untuk berjalan menyusuri hutan. Di tengah jalan, kedua bocil ini tiba-tiba melihat sebuah rumah dengan bentuk yang sangat aneh. Mengetahui kalau ada sebuah rumah di tengah-tengah hutan, mereka berdua langsung berlari menuju rumah tersebut sambil berteriak minta tolong. Tapi di situ nggak ada yang nyaut. Mereka pun kemudian menyadari kalau tembok-tembok dari rumah ini ternyata mempunyai rasa seperti permen dan bisa dimakan. Secara tiba-tiba, pintu rumah itu pun terbuka, dan kedua bocil ini kemudian memasuki rumah tersebut. Setelah tiba di dalam, mereka dikagetkan dan ditangkap oleh seorang penyihir tua yang tinggal di dalamnya. Setelah tertangkap, penyihir ini mencoba untuk memangsa si Hansel. Karena si Hansel ini badannya mungkin kurus, si penyihir ini lantas memaksa Hansel untuk terus-menerus memakan permen dengan maksud untuk menambah berat badannya. Biar gendut gitu kali ya, biar empuk cuy. Sedangkan adiknya si Gretel diperintahkan oleh si penyihir ini untuk menyiapkan sebuah oven atau alat pemanggang. Singkat cerita, kedua bersaudara ini pun berhasil selamat dari cengkraman si penyihir dengan cara mengakali dan mendorong si penyihir itu ke dalam oven yang kemudian langsung membakarnya. Selama 15 tahun setelah kejadian tersebut, Hansel dan Gretel telah menjadi dewasa dan sekarang mereka berdua udah menjadi pemburu bayaran terkenal yang berdedikasi untuk membasmi para penyihir. Selama jangka waktu tersebut, mereka telah membunuh lebih dari 600 penyihir. Suatu hari di kota Augsburg, terlihat sekumpulan orang yang lagi mendengarkan seseorang yang lagi ngoceh-ngoceh nggak jelas. Orang ini bernama Beringer, dan dia adalah seorang sheriff. Di situ si sheriff ini dengan beberapa anak buahnya akan mengeksekusi seorang wanita. Wanita ini bernama Mina, dan dia udah dituduh melakukan praktek ilmu sihir. Di tengah-tengah ocehan si sheriff ini, muncullah seseorang yang bernama Eagleman. Dia adalah seorang wali kota di kota itu. Si wali kota ini bilang kepada warganya kalau kita jangan main hakim sendiri, karena nggak ada bukti kalau si wanita ini seorang penyihir. Tapi si sheriff ini nggak peduli dengan ocehannya si wali kota, dan dia malah memutuskan untuk segera membakar wanita itu. Tapi secara tiba-tiba muncullah Hansel dan Gretel, di mana si Gretel langsung menodongkan senjatanya ke arah si sheriff. Jadi si wali kota ini udah menyewa Hansel dan Gretel cuy, yang rencananya si dua bersaudara ini nantinya akan ditugaskan untuk menemukan dan menyelamatkan beberapa anak yang udah diculik oleh para penyihir. Nah balik lagi, di situ si Hansel mencoba memeriksa si Wina ini, dan menurut si Hansel, wanita ini bukan seorang penyihir. Karena kalau dia memang seorang penyihir, pastinya ada tanda-tandanya, kata si Hansel. Nah setelah itu si wanita ini pun dibebaskan. Melihat hal itu, si sheriff pun langsung ngomel-ngomel. Si wali kota juga diomelin. Anjay, wali kota apa? Coba diomelin diem aja. Sampai-sampai si Gretel juga dibilang wanita jalang sama si sheriff ini. Apa? Apa lo cabe-cabean? Mau bacot? Mau bacot? Anjing, dada gua sakit. Kemudian scene berpindah ke sebuah tempat di hutan belantara, di mana di situ Hansel dan Gretel memulai penyelidikan pertamanya dengan mendatangi sebuah gubuk, di mana di dalam gubuk itu tinggal seorang penyihir. Kemudian Hansel dan Gretel mencoba menangkap penyihir itu, dan pertarungan sengit pun terjadi. Tapi pada akhirnya mereka berdua berhasil menangkap penyihir tersebut. Karena Hansel dan Gretel ini disewa untuk menyelidiki tentang kasus anak-anak yang hilang di kota itu, jadi segala sesuatunya harus dilaporkan kepada Pak Wali Kota, termasuk penyihir yang baru aja mereka tangkap. Dari tangan penyihir tadi, mereka mendapatkan sebuah informasi, yaitu kalau dalam waktu 3 hari ke depan akan terjadi sebuah fenomena, yaitu fenomena Blood Moon atau bulan berdarah. Fenomena ini adalah peristiwa gerhana bulan yang cuma terjadi 1 kali dalam 1 generasi.
Dan ketika gerhana ini terjadi, maka itu akan menjadi malam yang paling suci bagi para penyihir. Karena itulah aktivitas para penyihir menjadi sangat tinggi, yang salah satunya adalah menculik anak-anak kecil. Di situ si wali kota juga melihat hal yang aneh yang dilakukan sama si Hansel, yaitu dengan menyuntikkan suatu cairan di tubuhnya. Nah, yang disuntikan ke tubuhnya si Hansel itu adalah suntikan insulin. Karena kalau dia nggak suntikin itu insulin ke tubuhnya, dia bakalan mati. Si Hansel ini menderita penyakit diabetes akibat dari mengkonsumsi gula berlebihan pas kejadian dia waktu kecil. Yang pas dia dipaksa makan kue atau permen itu cuy sama penyihir. Sementara itu, si Sheriff yang blow on ini menyewa beberapa pemburu untuk sebuah misi yang sama, yaitu melacak keberadaan anak-anak kecil yang hilang dari kota mereka. Tujuan dia melakukan itu adalah untuk menunjukkan kepada para penduduk dan juga Pak Wali Kota kalau dia tuh juga bisa menyelamatkan anak-anak yang udah diculik, sekaligus ngasih tahu kalau gue ini loh orang yang paling berkuasa di sini. Singkat cerita, para pemburu tersebut sampai di sebuah hutan, tempat di mana kemungkinan anak-anak itu diculik. Ketika mereka lagi beristirahat, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya seorang penyihir. Bu, ada ibu-ibu guys. Penyihir ini bernama Muriel, dan dia adalah seorang penyihir agung yang sangat kuat dan jahat. Penyihir itu membunuh satu persatu para pemburu, dan hanya menyisakan satu orang yang dibiarkan pergi, dengan maksud untuk memberikan pesan dan peringatan kepada para penduduk yang berada di kota. Setelah sampai di kota, pemburu yang selamat ini kemudian memasuki sebuah kedai, di mana Hansel dan Gretel juga berada di situ. Setelah memberikan peringatan kepada penduduk kota, pemburu ini pun seketika langsung meledak di hadapan semua orang. Di tempat lain, si penyihir Muriel terlihat sedang melakukan sebuah ritual bersama dengan dua orang anak buahnya yang juga merupakan para penyihir. Di situ mereka terlihat akan mengorbankan seorang bocil yang rencananya akan meminum darahnya. Setelah berhasil membunuh anak itu, si penyihir Muriel langsung memerintahkan anak buahnya untuk meminum darah si bocil tadi. Si penyihir Muriel pun langsung menarik tangan salah satu anak buahnya, yaitu si penyihir berambut duren, dan langsung diarahkan ke arah kobaran api. Hasilnya si rambut duren ini nggak merasakan panas sama sekali. Tapi rupanya efek tersebut nggak bertahan lama cuy. Karena para penyihir ini basically memiliki kelemahan terhadap panas dan api. Jadi mereka semua ini lagi mencoba untuk membuat dirinya masing-masing ini tahan terhadap api. Salah satunya adalah dengan melakukan rencana ritual Blood Moon itu. Ritual itu sendiri membutuhkan darah dari para anak kecil, makanya mereka menculik banyak sekali anak kecil. Keesokan harinya, si Hansel secara nggak sengaja bertemu dengan si Wina. Mereka pun berbincang-bincang di sekitar pasar. Di situ juga akhirnya si Wina ini mengetahui kalau Hansel ternyata menderita penyakit diabetes akibat kejadian masa lalunya. Di situ si Wina mencoba menawarkan bantuan untuk mengobati penyakitnya. Tapi si abang kita ini nolak cuy. Anjay, gaya kali abang ini. Dari tatapan matanya, si cewek ini sebenarnya udah suka sama si Hansel. Sementara itu di dalam hutan, si penyihir rambut duren ini terlihat lagi asik bermain dengan seekor serangga. Namun pas lagi asik-asik main, secara tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil yang lagi ketakutan memanggil-manggil ayahnya. Perlahan-lahan rambut duren ini mencoba mendekati dan melihat anak kecil yang lagi sendirian tersebut. Pas dia mencoba menggapai anak kecil itu, bentar, ada yang salah nih. Kok yang jadi serem si bocil ini ya? Dan ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh Hansel dan Gretel. Pertarungan sengit pun terjadi antara si rambut duren melawan Hansel dan Gretel dibantu satu orang yang merupakan suruhan Pak Wali Kota. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil mengalahkan si rambut duren dan menjebloskannya di dalam penjara tempatnya si Sheriff Beringer. Di dalam penjara sambil digebukin, Hansel dan Gretel mencoba menginterogasi si rambut duren ini. Mereka mencoba menanyakan keberadaan para anak kecil yang hilang dari kota ini. Mereka kemudian mendapatkan sebuah informasi kalau para penyihir yang sedang mempersiapkan ritual Blood Moon itu sedang mempersiapkan beberapa syarat dari setiap pengorbanan yang dilakukan mereka nanti. Di mana mereka membutuhkan 6 anak laki-laki dan juga 6 anak perempuan yang masing-masing lahir pada bulan yang berbeda. Jadi ke-12 anak yang dibutuhkan itu mereka harus lahir dengan urutan di masing-masing bulan yang berbeda. Contohnya dari Januari sampai Desember gitu cuy. Nah, para penyihir ini baru mendapatkan 11 anak kecil yang terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan. Alhasil mereka masih kekurangan 1 anak perempuan lagi yang lahir di bulan April untuk menggenapi ritual mereka. Mengetahui hal itu, Hansel mencoba mencari tahu siapa anak perempuan yang lahir di bulan April kepada si Sheriff. Tapi tiba-tiba, si penyihir Muriel bersama anak buahnya langsung datang ke kota, yang langsung menyerang kota itu. Di situ, anak buahnya si Muriel, si rambut merah, bersama dengan raksasa troll yang bernama Edward, berhasil menculik gadis yang menjadi sasaran mereka.
Sementara itu, si penyihir Muriel mencoba menyelamatkan anak buahnya si rambut duren. Tapi di penjara itu dijaga sama si Gretel dan orang suruhan wali kota yang bernama Jackson. Tapi pada akhirnya, penyihir ini dapat membuat si Jackson mati dengan cara menembak dirinya sendiri. Sementara Gretel juga dibuat pingsan. Gretel berhasil diselamatkan dan dibawa ke tempat yang aman oleh seorang remaja yang bernama Ben. Sementara itu, Hansel yang mencoba menangkap penyihir rambut merah yang mencoba melarikan diri dengan menggunakan sapu terbangnya. Tapi pada akhirnya, si Hansel terjatuh dan tersesat di dalam hutan. Keesokan paginya, terlihat Pak Wali Kota mencoba menenangkan warganya yang panik akibat serangan penyihir semalam. Tiba-tiba si Sheriff muncul dan langsung menuduh si Wali Kota dan juga pemburu penyihir Hansel dan Gretel sebagai biang kerok dari semua kejadian ini. Belum sempat meyakinkan warganya, si Wali Kota langsung ditembak sama si Sheriff Blow-on ini, yang akhirnya membunuhnya. Sementara itu, si Gretel terlihat pingsan dan berada di rumah seorang remaja yang bernama Ben ini. Si Ben ini baik sebenarnya cuy. Ya, dibersihin semua luka-luka dan kotorannya si Gretel, sampai-sampai bukan mukanya doang yang coba dia bersihin. Tetenya juga coba dia bersihin. Tapi untungnya si Gretel langsung bangun cuy. Ada cewek kelihatan dikit belahannya. Bangsat, kurang ngajar lo ya. Di tempat lain, si Mina yang lagi jalan santai di pagi hari menemukan Hansel yang terluka dan tergantung di sebuah pohon. Setelah berhasil turun, Mina pun langsung membawa Hansel ke sumber mata air terdekat, di mana dia menyembuhkan luka-lukanya si Hansel. Dan di situ mereka pada akhirnya juga melakukan adegan Sementara itu, Gretel yang kondisinya udah seger bugar bergegas keluar kota menuju ke dalam hutan untuk mencari saudaranya si Hansel tadi. Tapi sampai di dalam hutan, dia dicegat dan diserang oleh si Sheriff beserta anak buahnya. Di situ si Gretel dibikin babak belur, sampai-sampai si anjing ini merencanakan untuk memperkosa si Gretel beramai-ramai. Tapi untungnya secara tiba-tiba muncul monster troll yang bernama Edward yang menghabisi biawak-biawak ini sampai nggak bersisa. Ini sih sadis cuy. Gue potong-potong aja ya biar enak ditonton ya. Setelah menghabisi para biawak tadi, si Edward langsung membawa Gretel dan menyelamatkannya. Ketika Gretel sadar, dia kemudian langsung bertanya apa alasan si Edward ini menolongnya. Edward lantas menjawab sebuah kata yang menurut gua ambigu, yaitu kalau dia atau kaum troll hanya melayani para penyihir. Setelah mengatakan hal tersebut, si Edward langsung pergi meninggalkan Gretel. Tadinya gue pikir maksud si Edward ini dia hanya melayani si penyihir Muriel. Ya karena Edward ini kan ikut ambil bagian dalam penyerangan ke kota yang dilakukan oleh para penyihir sebelumnya. Kan gak ada hubungannya sama si Gretel dong. Tapi ternyata di dalam tubuh Hansel dan Gretel mengalir darah seorang penyihir ketika mereka kembali bertemu di suatu titik di dalam hutan, di mana di situ terdapat sebuah kabin yang udah lama ditinggalkan. Dan ternyata kabin itu adalah rumah masa kecil mereka. Bukan cuma itu, mereka juga menemukan kalau rumah itu juga merupakan sarang dari penyihir. Muriel secara tiba-tiba muncul di depan mereka. Si penyihir ini lalu memberitahu mereka sebuah kebenaran tentang masa lalu mereka. Dia mengungkapkan bahwa ibunya si Hansel dan Gretel ini adalah seorang penyihir putih yang bernama Adriana. Jadi pada suatu ketika di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang jatuh cinta dengan seorang penyihir putih, yang pada akhirnya mereka memiliki 2 orang anak. Namun kebahagiaan keluarga cemara ini nggak berlangsung lama, karena pada suatu waktu muncullah fenomena Blood Moon, di mana selama fenomena tersebut, para penyihir bisa membuat sebuah ramuan yang akan membuat siapapun yang melakukan ritual itu akan kebal terhadap api. Nah, untuk membuat ramuan itu manjur, dibutuhkan jantung dari seorang penyihir putih yang hebat. Nah, si Adriana yang merupakan ibu dari Hansel dan Gretel adalah si penyihir putih yang dimaksud. Tapi Adriana si penyihir ini masih terlalu kuat buat si Muriel dan para penyihir hitam lainnya. Karena itu, si Muriel membuat sebuah rencana, yaitu dengan menyebarkan isu atau berita-berita hoax tentang adanya sebuah praktek ilmu sihir kepada para penduduk di kota Augsburg. Ketika Adriana tahu kalau para penduduk akan mendatangi tempat mereka, dia menyuruh suaminya untuk membawa anak-anaknya pergi ke dalam hutan. Nah, karena Adriana ini seorang penyihir putih atau bisa dibilang penyihir yang baik, makanya dia nggak akan menggunakan ilmu sihirnya untuk menyerang manusia, bahkan dalam keadaan terdesak sekalipun. Ketika bapaknya si Hansel dan Gretel ini balik ke rumah mereka, dia udah melihat istrinya si penyihir putih dibakar hidup-hidup sama orang-orang yang datang ke rumah mereka. Orang-orang itu juga pada akhirnya menggantung bapaknya si Hansel dan Gretel ini. Nah, karena si penyihir putih udah mati sesuai rencananya si Muriel, maka dia nggak perlu susah-susah buat ngambil jantung si penyihir putih, karena dia hanya membutuhkan jantung si Gretel yang merupakan keturunan langsung dari si penyihir putih.
Setelah selesai mendengarkan cerita si Muriel, Hansel secara tiba-tiba langsung mencoba menyerang Muriel. Tapi akibatnya, Muriel dapat menusuk si Hansel dan akhirnya berhasil menculik Gretel yang akan dikorbankan dalam ritual Blood Moon nanti. Hansel kemudian terbangun saat melihat Mina berada tepat di depan mukanya. Ternyata si Mina ini udah mengobati luka tusuk yang diderita si Hansel. Akibatnya, si Hansel jadi tahu kalau si Mina ini juga seorang penyihir. Tapi Mina ini adalah seorang penyihir putih yang baik hati. Singkat cerita, Hansel, Mina, dan juga anak muda sangean si Ben ini secara bersama-sama menyusun rencana untuk menyelamatkan si Gretel. Dengan menggunakan buku mantra milik Adriana yang diambil dari dalam rumah, si Mina pun membuat sebuah mantra yang disiramkan ke persenjataan mereka, yang fungsinya adalah untuk dapat mengalahkan para penyihir dengan mudah. Hansel, Mina, dan Ben pun kemudian sampai di sekitar wilayah pegunungan, bersamaan dengan munculnya banyak penyihir jahat yang datang ke tempat itu. Karena ritual Blood Moon akan segera dimulai, para penyihir jahat pun mempersiapkan ritual tersebut, termasuk Gretel yang diikat di atas sebuah batu besar. Nah, ketika bulan sudah berwarna merah, Hansel langsung muncul di hadapan para penyihir. Singkat cerita, Hansel memulai peperangan tersebut dengan membunuh si penyihir berambut merah. Sementara Mina juga membunuh banyak penyihir dengan menggunakan Gatling gun. Anjay, Gatling gun. Di situ Hansel juga berhasil membunuh si rambut duren ini dan membebaskan anak-anak. Ada momen ketika Muriel mencoba menghabisi Gretel, secara tiba-tiba Edward muncul menolong si Gretel. Ternyata si Edward udah memutuskan untuk nggak mau lagi jadi kacungnya si Muriel. Melihat hal itu, si Muriel pun langsung melemparkan si Edward dari atas tebing. Melihat ada kesempatan untuk kabur, Muriel pun nggak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan langsung melarikan diri. Hansel, Gretel, dan Mina berhasil menghabisi para penyihir yang tersisa. Mereka bertiga pun kemudian memutuskan untuk memburu raja terakhir, si Muriel. Nah, si Ben yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di sekitar area tersebut secara nggak sengaja melihat Muriel dan penyihir lainnya kocar-kacir melarikan diri. Melihat hal itu, Ben dengan menggunakan senjatanya langsung menembak si Muriel dan menjatuhkannya. Sementara itu di tempat lain dalam perjalanan, Gretel menyempatkan dirinya untuk menemui Edward yang terlihat sekarat karena terjatuh dari atas tebing tadi. Dengan menggunakan pistol setrumnya, pada akhirnya si Edward berhasil hidup kembali. Hansel, Ben, dan Mina kemudian mengikuti jejak Muriel, di mana di situ terlihat sebuah rumah yang mirip dengan rumah permen yang ada di awal-awal film, tapi dengan kondisi yang berbeda. Muriel pun muncul dan langsung menyerang mereka, yang menyebabkan Ben terluka dan Mina yang akhirnya mati akibat ditusuk oleh si Muriel. Singkat cerita, Hansel dan Gretel kemudian terlibat pertarungan yang sangat sengit melawan si Muriel di dalam rumah. Sampai akhirnya mereka bisa memenggal kepala si Muriel dengan menggunakan sebuah sekop. Setelah semuanya selesai, Hansel dan Gretel sekarang udah menjadi pemburu penyihir yang paling terkenal daripada sebelumnya. Bersama dengan Ben dan juga si Edward yang bergabung bersama, mereka berempat kemudian terus memburu para penyihir. Tapi kali ini, penyihir yang mereka buru adalah penyihir dengan ilmu hitam. Dan ceritanya pun tamat. Well, film ini memang pada dasarnya diangkat dari sebuah dongeng yang awalnya menghiasi masa-masa kecil kita dahulu. Tapi ketika diangkat di dalam sebuah film, pada kenyataannya, film ini memiliki banyak sentuhan nuansa yang dark, dan juga plot cerita yang lebih cocok dinikmati oleh kalian-kalian yang udah dewasa. Bukan karena adegan yang menampilkan ketelanjangan yang menurut gua masih biasa-biasa aja, tapi karena di dalam film ini penuh dengan adegan kekerasan dan juga muncratan darah yang mendapatkan porsi cukup banyak di dalam film ini. Film ini menjanjikan suguhan action yang menarik dan juga para pemeran di masing-masing karakter yang tentunya udah tidak asing bagi kalian. Dan yang terakhir, kalau gua boleh kasih nilai, film ini gua kasih nilai 6 dari 10. So, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Gua admin satu pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.